Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi tentang bagaimana sih tips mendatangkan jodoh gitu kan. Jadi eh, apa kadang akhir-akhir ini nih sekarang ini saya amati karena banyak sih mungkin yang terutama para wanita gitu kan ataupun pria itu ataupun yang masih ya istilahnya anak-anak muda ataupun lajang-lajang itu pada si bingung mencari jodoh gitu kan. Jadi saya ingin berbagi tentang bagaimana mendatangkan jodoh dengan cara Islami. Jadi intinya seperti yang ini menurut pengalaman ya. Jadi menurut pengalaman jadi kita menurut pengalaman yang sudah kita itu bisa mendatangkan jodoh yang insya Allah benar-benar jodoh dan membawa berkah dan manfaat gitu. Jadi yang pertama-tama nih yang kita lakukan adalah kita sholat tobat. Sholat tobat 2 rakaat. Jadi kita lakukan pada saat malam hari. Jadi bagusnya lagi kalau kita sudah lagi bangun tidur gitu kan, sudah bangun tidur jadi kayak sholat tahajud gitu. Terus kita baiknya dilakukan di atas jam 12. Jadi kita lakukan sholat tobat 2 rakaat, terus kita baca istighfar sebanyak-banyaknya gitu. Ya minim 100 lah. Terus habis itu sholat tobat, kita baca istighfar 100 kali minimal. Terus habis itu kita kenapa sih kita harus sholat tobat dulu gitu kan. Jadi karena pada saat kita sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, itu insya Allah apapun keinginan kita akan dikabulkan gitu kan. Jadi makanya kita sholat tobat dulu. Sholat tobat, habis itu setelah sholat tobat kita sholat istikharah. Jadi kenapa kita sholat istikharah? Bukannya kita nggak ada yang kita tuju, maksudnya kita belum punya pilihan gitu 1-2. Tapi pada dasarnya yang namanya jodoh, yang namanya di dunia ini kan banyak, wanita, pria itu banyak. Nah kita kan nggak tahu satu di antaranya itu yang benar-benar jodoh kita gitu loh. Istilahnya yang mungkin tulang rusuk kita gitu yang apa? Istilahnya tulang rusuk yang tulang rusuk jadi milik kita yang itu benar-benar adalah jodoh kita gitu kan. Kita sholat istikharah, jadi alasan kenapa kita sholat istikharah itu seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi karena banyak pilihan juga, jadi banyak wanita tapi kita nggak tahu yang mana, ataupun banyak pria tapi kita nggak tahu yang mana. Dan kita sholat istikharah 2 rakaat kita lakukan itu selama 41 hari gitu. Kalau bisa jangan putus sih, baiknya jangan putus. Saya sarankan jangan sampai terputus gitu kan, jangan sampai terputus. Jadi kita lakukan setiap malam begitu. Nah ini kalau bagi pria ini bukan suatu masalah gitu kan. Tapi kalau bagi wanita kan ada nanti terbentur kita lagi nifas gitu kan, masa haid gitu kan. Nah pada saat kita lagi masa haid tuh nggak apa-apa, kita berhenti dulu. Selanjutnya nanti kalau selesai masa haid baru kita dilanjutkan lagi dengan sholat seperti yang saya utarakan di awal gitu kan. Jadi begitu hingga kita lakukan selama 41 hari. Dan insya Allah nih rata-rata memang tidak setiap orang sama gitu kan. Ada yang dalam waktu 15 hari sudah dapat, tiba-tiba kita didekatkan dengan seseorang gitu kan. Atau mungkin nanti ada yang gambarannya muncul, oh itu si A gitu kan, jadi jodoh kita si A, terus tiba-tiba kita juga makin akrab gitu kan. Tapi kurang lebihnya begitu. Tapi ada juga yang hingga 41 hari bahkan tapi insya Allah kalau lebih jarang ya, tapi tidak menutup kemungkinan. Tapi rata-rata biasanya di bawah 41 hari insya Allah sudah terlihat. Tapi misalkan nanti dalam waktu 30 hari ataupun 39 hari itu sudah datang jodoh kita jangan sampai berhenti. Jadi kita selesaikan, karena kadang yang datang itu cuman berupa cobaan atau godaan gitu kan. Karena target kita memang 41 hari ya, kayak kita puasa kalau kita dalam 1 bulan pasti dalam bulan-bulan hari-hari berapa gitu kita pasti dapat godaan gitu kan. Jadi jangan sampai terputus gitu, kita harus selesaikan tetap 41 hari begitu, nanti akan dapat gambaran. Jadi insya Allah begitu saja sih tips saya mendatangkan jodoh versi Islam ya. Jadi versi Islam, dan insya Allah itu akan berkah ya. Jadi karena itu Allah yang pilihkan, bukan kita yang memilih tapi Allah yang pilihkan. Jadi
udah, saya pikir begitu saja. Jika ada yang kurang jelas, silahkan Anda komen, insyaallah pasti akan saya jawab. Jadi itu saja dari saya, semoga bermanfaat, menjadi amal bagi saya dan bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.